Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis ahad menurut kualitas sanadnya, sahih, hasan, dan dhaif. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Niken Puspitasari, ada juga teman saya Yustikaria Ardianti, dan juga ada Nova Izatul Humairah. Kami dari kelas Kimia A. Angkatan 2019. Langsung saja, pengertian hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syarat-syarat mutawir atau hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawir. Menurut istilah para ulama, hadis ahad adalah suatu hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawir. Baik pemberita itu seorang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk dalam kategori hadis mutawir. Para ulama ahli hadis membagi atau mengklasifikasikan hadis ahad menurut kualitas sanadnya menjadi 3 bagian, yaitu hadis shahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis shahih. Kata shahih menurut bahasa dari kata saha yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata shahih itu sebagai lawan kata dari kata sahim atau sakit. Maka hadis shahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Dapat disimpulkan bahwa hadis shahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Hadis dapat dikatakan sebagai hadis shahih jika memenuhi syarat-syarat hadis shahih. Yang pertama, kebersambungan sanad atau ittishal al-sanad. Kebersambungan sanad dalam periwayatan hadis artinya bahwa seorang perawi dengan perawi hadis di atasnya atau perawi di bawahnya terdapat pertemuan langsung atau adanya pertautan langsung dalam bentuk relasi guru dan murid. Yang kedua, para perawi adil atau adalat al-ruwat. Secara etimologi berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran. Sedangkan menurut para ulama, adil di sini yaitu diriwayatkan oleh perawi yang muslim, balik, tidak pernah berbuat bid'ah maupun maksiat, serta perawinya adil atau tidak condong kepada kesesatan. Yang ketiga, para perawi dabit atau dawabit al-ruwat. Dabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Perawi dabit memiliki kekuatan hafalan yang tinggi sehingga perawi ini tidak lupa tentang apa yang telah didengarkannya. Yang keempat, terhindar dari keracuan. Artinya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain, yang mana hadis lain itu sudah memiliki tingkat kesahihan yang tinggi. Yang kelima, terhindar dari kecacatan atau adam ilat. Kata ilat yang bentuk jamak hal atau al-hal merupakan bahasa berarti cacat, penyakit, keburukan, dan kesalahan baca. Dengan pengertian ini, hadis-hadis yang ada cacat atau penyakitnya menurut istilah berarti suatu sebab yang tersembunyi atau yang samar-samar karena dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Dikatakan samar-samar karena dilihat dari segi zahirnya. Hadis tersebut terlihat sahih, adanya kesamaran pada hadis tersebut mengakibatkan nilai kualitas menjadi tidak sahih. Dengan demikian, maka yang dimaksud hadis tidak berilat ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keraguan-raguan. Untuk selanjutnya yaitu hadis hasan.
Menurut Syiah, hadis hasan merupakan hadis yang bersambung sanadnya kepada imam yang ma'sum dari periwayat adil. Sifat keadilannya sesuai dalam semua atau sebagian tingkatan para rawi dalam sanadnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis hasan ini merupakan hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, namun yang membedakan keduanya yaitu pada tingkat kedobitan perawinya. Jadi kedobitan ini merupakan kekuatan hafalan, tingkat kehafalan. Di mana hadis hasan ini kekuatan hafalannya masih di bawah dari hadis sahih perawinya. Syarat-syarat dikatakan sebagai hadis hasan, diantaranya yang pertama yaitu para perawinya yang adil. Maksud di sini yaitu perawinya muslim, baligh, tidak melakukan maksiat ataupun bid'ah, serta berada di tengah-tengah, tidak condong pada mazhab, serta condong pada kebenaran. Yang kedua yaitu kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu sanad-sanadnya bersambung. Tiap-tiap periwayatan dalam hadis, sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis tersebut. Yang keempat yaitu tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Jadi artinya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang memiliki tingkat kesahihan lebih tinggi. Yang terakhir yaitu tidak mengandung ilat. Arti ilat di sini, jadi hadis di dalamnya tidak mengandung kesamaran atau keraguan-raguan. Selanjutnya yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa, dhaif artinya lemah, yang merupakan lawan dari qawi yang artinya kuat. Jadi hadis dhaif ini merupakan hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan dari hadis hasan maupun hadis sahih. Misalnya, sanadnya tidak bersambung atau mutasil, para perawinya tidak adil dan tidak dobit. Terjadi kejanggalan baik sanad maupun matan, dan terjadinya cacat yang tersembunyi atau ilat pada sanad dan matannya. Macam-macam hadis sahih. Para ulama ahli hadis membagi hadis sahih menjadi dua bagian. Yang pertama hadis sahih li zatihi dan yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li zatihi adalah hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria kesahihan sebagaimana disebutkan dan tidak memerlukan penguat dari yang lain. Ini berarti bahwa hadis sahih li zatihi adalah hadis sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian hadis sahih yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li zatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat daripadanya. Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa sebenarnya hadis tipe ini asalnya bukanlah hadis sahih, melainkan hadis hasan li zatihi. Karena adanya syahid atau mutabi yang menguatkannya, maka hadis hasan li zatihi ini berubah kedudukannya menjadi hadis sahih li ghairihi, yakni hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya matan atau sanad yang lainnya. Selanjutnya, macam-macam hadis hasan. Para ulama ahli hadis membagi hadis hasan ini menjadi dua bagian, hampir sama ya seperti hadis sahih. Hadis hasan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama hadis hasan li zatihi dan yang kedua hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li zatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dhabit, meskipun tidak sempurna seperti hadis sahih, dan dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada kejanggalan atau syadz dan tidak ada cacat atau ilat yang merusak.
Yang kedua adalah hadis Hasan li ghairihi. Secara singkat, hadis Hasan li ghairihi ini terjadi dari hadis dhaif. Jika banyak periwayatannya, sementara para perawinya tersebut tidak diketahui keahliannya dalam meriwayatkan hadis. Tetapi para perawinya ini tidak sampai kepada derajat fisik atau tertuduh suka berbohong atau sifat-sifat jelek yang lainnya. Jadi, sistem periwayatannya, terutama syarat-syarat kesahihannya, banyak tidak terpenuhi. Akan tetapi, para perawinya dikenal sebagai orang yang tidak banyak berbuat kesalahan atau tidak banyak berbuat dosa. Dan dari periwayatan hadis tersebut, banyak riwayat, baik dengan redaksi yang serupa maupun dengan redaksi yang mirip. Selanjutnya adalah macam-macam hadis dhaif, di mana macam-macam hadis dhaif ini dibagi menjadi dua ya, berdasarkan persambungan sanadnya, dan yang kedua berdasarkan sifat matanya. Yang pertama, ditinjau dari segi persambungan sanadnya, hadis dhaif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah hadis mursal, di mana hadis mursal ini terjadi karena orang yang meriwayatkannya melepaskan itu kepada Nabi tanpa menyebut riwayatnya, yakni tidak menyebutkan rawinya, tidak menyebutkan orang yang pertama mengeluarkan hadis itu. Nah, berdasarkan definisi tadi, kita simpulkan ya bahwa hadis mursal ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu mursal al-jalidan dan mursal al-kahfi, di mana jenis hadis mursal al-jali ini tidak disebutkan nama sahabat tersebut oleh tabi'in besar, sedangkan yang jenis kedua yaitu hadis mursal al-kahfi, pengguguran nama sahabat ini dilakukan oleh tabi'in yang masih kecil. Nah, termasuk dalam kategori hadis yang diriwayatkan oleh Nabi yang ia sendiri tidak langsung menerima dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu hadis munqati'. Nah, hadis munqati' ini adalah hadis yang gugur pada sanad seorang perawi atau pada sanad tersebut disebutkan seseorang yang tidak dikenal namanya. Dilihat dari segi persambungan sanadnya, hadis munqati' ini jelas termasuk kategori hadis dhaif karenanya tidak dapat dijadikan hujjah. Sebab dengan gugurnya seorang perawi atau lebih menyebabkan hilangnya salah satu syarat-syarat dari hadis sahih. Yang ketiga yaitu hadis mudhal. Secara etimologis, mudhal itu berasal dari kata mudhal yang artinya sesuatu yang sulit dicari atau sesuatu yang sulit dipahami. Nah, secara istilah itu adalah hadis yang gugur dua sanad atau dua lebih secara berturut-turut. Hadis mudhal ini berbeda dengan hadis munqati' karena ada ini ya, karena kalau di hadis munqati' itu persambungan sanadnya itu gugur oleh seorang perawi, tapi kalau hadis mudhal ini dua perawi ya, gugur oleh dua orang secara berturut-turut. Nah, sedangkan pada munqati' tadi gugurnya dua orang perawi tersebut secara terpisah, tidak berturut-turut. Selanjutnya adalah hadis mu'allaq, di mana hadis mu'allaq ini merupakan hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Yang kelima adalah hadis mudallas, di mana hadis mudallas ini didefinisikan sebagai hadis yang menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkannya pada lahirnya dalam bentuk yang baik. Selanjutnya hadis dhaif yang berdasarkan pada sifat matanya. Ada dua ya jenisnya, yang pertama yaitu hadis mauquf dan yang kedua hadis maqtu'. Di mana hadis mauquf ini yaitu berita yang hanya disandarkan kepada para sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan ataupun perbuatan, dan baik sanadnya itu bersambung maupun terputus.
Sedangkan yang kedua adalah hadis maktub, yaitu perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'i serta dimaukufkan kepadanya, baik sanadnya bersambung maupun tidak bersambung atau terputus. Contohnya di sini adalah perkataan dari Haram bin Jubair yang merupakan salah seorang senior di kalangan tabi'in. Di sini contohnya, artinya hadisnya adalah orang mukmin itu apabila telah mengenal Tuhannya, niscaya ia akan mencintainya, dan apabila ia mencintainya, niscaya Allah akan menerimanya. Ini dari hadisnya Haram bin Jubair ya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tentang klasifikasi hadis ahad, dapat disimpulkan bahwa hadis ahad merupakan suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Klasifikasi hadis ahad menurut sanadnya ada 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis do'if. Macam-macam hadis sahih diantaranya hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Pembagian hadis hasan diantaranya hadis hasan li zatihi dan hadis hasan li ghairihi. Pembagian hadis dhaif dapat ditinjau dari 2 segi. Yang pertama, berdasarkan pada persambungan sanadnya, diantaranya hadis mursal, hadis munqati, hadis mudhal, hadis mu'allaq, dan yang terakhir adalah hadis mudallas. Sedangkan yang kedua berdasarkan pada sifat matannya, yaitu hadis mauquf dan hadis maktub. Sekian dari kami kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.